Kita kembali lagi bersama kami di Legia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham fast food Indonesia. Jadi untuk kode sahamnya itu yaitu FAST, FAST. Seperti biasa, ini kalau fast food Indonesia ini kita tahu sendiri, yaitu merek yang cukup terkenal di Indonesia itu KFC. Nah, KFC ini bagi Anda yang ingin memiliki KFC-nya, nah jadi Anda bisa beli sahamnya juga ya di sini. Kepemilikannya mana tahu, nah bisa jadi pemegang saham terbesar. Kan nggak ada yang tahu. Kalau kita lihat di sini, ini ada direktur utamanya yaitu Ricardo Gelael, kemudian ada direktur yaitu JD Juwono. Alamat kantor mereka ada di Jalan MT Haryono, Kap 7, Jakarta Selatan. Nah, ini seperti biasa ada disebutkan juga alamat domisili dan lain-lain. Alamat domisili ini ada di Jalan Prapanca Dalam 6 nomor 12 Jakarta Selatan ya. Tapi ini yang direktur utama. Kemudian yang direkturnya ini ada di Jalan Sunter Indah. Nah, ini di Jakarta Utara. Kalau kita lihat di sini, kita lihat di sini ada disebutkan bahwa laporan keuangannya itu dia nilainya ribuan, tapi bentuknya rupiah. Jadi ini jika di 1000 saja untuk kas dan setelah kas kita lihat ya, ini ada sedikit mengalami peningkatan dari 208 miliaran sekarang menjadi 209 miliaran. Untuk piutangnya ini, nah ini agak sedikit meningkat nih untuk yang pihak berelasian, tetapi kalau yang pihak ketiga dia menurun. Total aset lancarnya dari 947 miliaran sekarang menjadi 965 miliaran. Untuk persediaan cukup bagus, di mana terdapat peningkatan kurang lebih sekitar 40 miliaran untuk yang persediaan. Kemudian ini ada aset tidak lancar. Nah, kita lihat langsung yang total asetnya. Total asetnya dari 3,9 triliunan sekarang menjadi 3,96 triliunan. Jadi awalnya yang 3,91 sekarang menjadi 3,96 triliunan. Tapi nanti kita lihat sebenarnya ini ruginya bertambah atau gimana, karena seperti yang kita ketahui untuk beberapa tahun bahkan ini memang sedikit mengalami kerugian di saham fast food Indonesia Tbk ini. Memang ada kerugian, tapi nanti kita lihat apakah untuk yang kuartal pertama kali ini dia gak rugi. Ini liabilitas jangka pendek. Kalau kita lihat di sini, total liabilitas jangka pendek atau hutang jangka pendek meningkatnya dari 1,9 triliunan sekarang menjadi 2 triliunan. Wah, ini meningkat terus nih hutangnya. Hutangnya bahkan yang total hutangnya dari 3,18 triliunan sekarang menjadi 3,42 triliunan. Nah, ini tahu-tahu sendiri di mana terjadi peningkatan yang cukup banyak ya, menurut kami cukup banyak. Tidak 3,4 triliun. Sedangkan yang total ekuitas ya hanya sekitar 500-an miliaran. Jadi bahkan ekuitasnya betul berkurang. Tahun lalu ekuitasnya itu kurang lebih 700-an miliaran, berkurang lagi menjadi 500-an miliaran. Sedangkan kalau kita lihat dari hutangnya bahkan meningkat ya. Ibaratnya hutang meningkat, ekuitas malah menurun. Dan kita lihat pendapatannya, wah ternyata menurun juga 1,4 triliunan sekarang menjadi 1,1 triliunan. Nah, untungnya saja saya nggak bisa dibilang untung sih. Kalau kita lihat untuk yang beban pokok penjualannya ya, presentasinya dengan penurunan pendapatan itu kayaknya mereka mau efisien pun nggak bisa terlalu efisien ya. Dimana kalau kita lihat laba bruto dari 900-an miliaran sekarang menjadi 600-an miliaran, ditambah lagi beban penjualan ini cukup tinggi nih, 700-an miliaran, itu pun kayak udah efisiensi. Beban umum dan administrasi ini sedikit meningkat dan totalnya menjadi rugi 200-an miliaran. Nah, itu rugi usaha. Belum lagi untuk yang lain-lain, ruginya menjadi 197 miliaran dari yang awalnya cuma 22 miliaran. Nah, ini berarti kan meningkat beberapa kali lipat ya untuk kerugiannya, dari 22 miliaran sekarang menjadi 197 miliaran. Jadi ini merupakan suatu hal yang perlu kita pahami. Bukan berarti merek terkenal itu menguntungkan. Nah, kita perlu tahu itu juga. Di sini ada disebutkan penerimaan dari pelanggan dan pembayaran kepada pemasok. Kalau pada pemasok ini agak sedikit meningkat, tapi nggak gitu banyak sih jika dibandingkan dengan kerugian yang dihasilkan. Kemudian pembayaran kepada karyawan dan lain-lain ini ada peningkatan. Kalau kita lihat di sini ini ada yang kas untuk aktivitas investasi 200-an miliaran kemarin keluar, sekarang cuma tersisa 80 miliaran. Kemarin mereka ada pembayaran investasi dibuka sekitar 100 miliaran, makanya jadi agak tinggi. Tapi sebenarnya menurut kami ya, KFC ini masih gimana? Masih tergolong enak loh. Ibaratnya memang di luar sana sudah ada beberapa brand-brand makanan seperti
Coffee Crowd dan lain-lain. Nah, cuman menurut kami untuk yang KFC ini masih oke untuk beberapa outlet tertentu. Jadi ada cita rasanya masih oke lah ya. Untuk yang komisaris ini ada komisaris utama yaitu Anthony Salim. Direktur utama yaitu Ricardo Gelael. Nah, wakil direktur utama Ferry Novel Yosaputra. Dan wakil komisaris utama Noni Rosalia Gelael Barki. Nah, di sini ada disebutkan ya untuk direkturnya, komisarisnya, jadi bisa dilihat di sini semua. Tapi menurut kami sebenarnya kualitasnya ini ada yang menurun, ada yang enggak sih. Untuk beberapa outlet memang masih cukup terjaga kualitasnya, masalah kualitas rasa ya di sini ya. Ini kita lihat di sini. Ini ada disebutkan untuk kasnya. Kalau kita lihat di sini, kasnya ini ada sedikit mengalami peningkatan. Untuk yang bank sentral Asia dari 37 miliaran sekarang menjadi 39 miliaran. Tapi yang cash on hand ini agak sedikit berkurang. Sebenarnya tidak cukup berpengaruh sih. Untuk Casti Bank, kas dan lain-lain itu sebenarnya masih oke-oke saja. Gak gitu banyak berubah ya. Kalau kita di sini, lalu ada dolar USD mereka ada simpan nih. Ada Bank CMB Niaga, ada Bank Mandiri, total Casti Bank dari 100 miliaran. Nah ini meningkat juga nih. Ini ada total deposito berjangka juga ternyata ini tapi pihak ketiga. Jadi pihak berrelasi gak ada. Pokoknya dia meningkat dari 208 miliar sekarang menjadi 209 miliaran. Ini untuk totalnya ya. Untuk totalnya kemudian kita lihat untuk yang deposito berjangka memang ada sedikit mengalami peningkatan. Tapi peningkatannya gak gitu banyak sih. Lalu ada piutang lain-lain, ada piutang pihak ketiga dan lain-lain. Ada PT Brownwood International. Kalau pihak berrelasi agak meningkat juga dari 26 miliar menjadi 33 miliaran. Dan ini kalau kita lihat di sini yang tadi lebih dari 90 hari itu meningkat ya. Lebih dari 90 hari meningkat. Nah, ini kita lihat dulu. Nah, lebih dari 90 hari dari 223 miliaran menjadi 240 miliaran. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan. Mengapa bisa seperti itu ya? Kemudian kalau kita lihat persediaan tadi memang meningkat. Dan paling banyak kayaknya di bahan baku. Dia bahan baku meningkat tapi cukup oke lah. Misalnya untuk jaga-jaga atau penjualan bisa meledak. Ya kayak gitulah ya. Nah kalau kita lihat di sini tadi piutangnya ini sangat macet ya. Sebenarnya gimana ya? Maksudnya agak macet sih menurut kami. Tapi itu terserah aja. Ini aset lancar lainnya. Ini ada aset tetap juga. Nah ini ada tanah, bangunan, mesin dapatan dan lain-lain. Jadi sebenarnya sebelum kita berinvestasi saham, kita perlu tahu uang perusahaan ini dari mana dan kemana. Apakah dia bisa netap, apakah bisa berkembang dan lain-lain. Nah itu perlu kita ketahui. Jadi itulah tujuan adalah laporan keuangan. Walaupun menurut kami ya, laporan keuangan tidak bisa 100% dipercaya. Nah, tahu-tahu sendiri lah ya. Itu kalau yang sudah sangat lama, saya sudah tahu itu. Ini pihak ketiga di sini ada disebutkan juga. Nah, ini tingkat kenaikan gaji sekitar 8% per tahun. Menurut kami 8%-an sebenarnya masih cukup oke sih. Di mana beberapa perusahaan memang ada yang lebih rendah, kadang ada 5%, ada yang kadang 6% saja. Tapi ini 8% masih cukup oke. Dan di sini ada pemegang sahamnya, ada PT Galai Pratama, kemudian ada PT Indoreta Makmur, ada BB Harusembok Fidelity, Fidelity FT. Dan ini kan namanya sebenarnya perusahaan yang dari luar negeri untuk mereknya. Ini mereknya ini kan dari luar negeri, jadi otomatis kadang memang ada beberapa pemegang saham dari luar. Kadang ya kita lihat ini ada beban penjualan dan distribusi gaji dia meningkat dari 223 miliaran menjadi 247 miliaran. Walaupun terkadang kami melihat ada beberapa outlet di KFC yang dia gimana ya, karyawannya kayak agak berkurang sih, tapi gak tahu juga. Kan setahu kami sekarang KFC dia kan menerapkan prinsip di mana siap makan kita beres-beres sendiri ya. Ini saya cukup bagus juga, selain bisa hemat kos dan bisa menerapkan budaya disiplin dan lain-lain gitu lah ya. Dan memang di Singapura rata-rata kayak gitu sih.
Ini ada rincian beban operasi, ada sebagai berikut. Ini bisa dilihat. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini ada beberapa cabang. Nah, kalau kita lihat di sini ada hasil. Wah, yang uniknya ini, kalau di Jakarta ini penjualannya paling banyak, 400 miliaran, tetapi ruginya malah paling banyak ya. Rugi di sini paling banyak, sekitar rugi 33 miliaran karena beban pokok penjualannya yang tinggi. Dan kalau kita lihat ini untung yang paling banyak malahan di Makassar. Nah, di Makassar ya, memang kalau kita lihat ini memang cukup oke ya untuk yang Makassar ini dari yang KFC ini. Semoga semua daerah bisa meningkat lah. Baiklah, itu saya dari kami. Sekian dan terima kasih, saya investasi.